Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Muawanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Abdul Aziz Mus'ab, Ustaz Haji Yusuf, Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Haji Hazani, Ustaz Kazruni, para asatiz, para hujat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur, bisa sama-sama hadir duduk di majlis ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majlis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim dari suratul Fatihah. Imamil Fadhi Syekh Muhyiddin Masyaf Nawawi Nusalli Sabit Samarqandi Ilahi Yusibudi bin Syaraf Jazim Jazi Muhammad Jazim ila hadrin Nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita hari ini terakhir berarti ya. Besok penutupan. Ya. Saya kemarin kita baca Mi'raj. Sekarang saya mau bahas puasa aja. Jadi kitab tutup aja dulu dah. Ini saya kutip dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab Syekh Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Menurut Abu Dawud meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Muaz bin Jabal, puasa itu mengalami 3 perubahan kata beliau. Jadi puasa yang kita jalani sekarang nggak langsung kita jalanin kayak gini. Pertama, puasa pertama kali itu, ya Rasulullah puasa 3 hari pada tiap bulan. Ya, ketika beliau ada di Madinah, ya beliau puasa 3 hari tiap bulan. Itu kita sebut biasanya ayyamul bid itu. Ya. Lalu kemudian puasa pada hari Asyura. Itu puasa yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awalnya. Lalu kemudian turun firman Allah ayat surat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, maka orang-orang pada puasa ada tuh ketika turun ayat ini. Maka bagi yang buka cukup baginya memberi makan 1 mud orang miskin tiap hari. Jadi boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa ya? Lalu kemudian turun lagi firman Allah Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka dengan turutnya ayat dari surat Al-Baqarah 185. Ya, aman syahida minkum syahra falyasum. Kalau tadi di awal, ya, ketika belum turun surat ini, ya, ayat yang selanjutnya ini, itu mereka boleh nggak puasa, tapi bayar fidyah, bayar mud 1 hari kepada orang miskin. Lalu ketika turun, aman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan hilal bulan Ramadan, maka hendaklah dia puasa. Ya, maka orang yang hadir di satu negeri, ya,
tempat tinggal di mana hilal Ramadan itu terlihat, maka mereka wajib untuk puasa. Ya, sedangkan orang-orang yang dalam musafir, dia boleh mengganti puasa di hari lain dan diperbolehkan baginya, bagi orang yang lanjut usia, ya, dan tidak kuat puasa untuk buka puasa. Ya. Man kana maridon, orang yang sakit, ya, au ala safarin, atau yang dalam perjalanan, mereka boleh nggak puasa. Jadi orang yang dalam perjalanan musafir, orang yang usianya udah lanjut dan nggak kuat puasa, mereka boleh buka puasa. Lalu kemudian Imam Baihaqi dari Abu Dawud. Sementara Imam Baihaqi meriwayatkan ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau puasa 3 hari, Ayyamul Bid, tiap bulan. Lalu kemudian puasa hari Asyura. Itu terjadi, Nabi laksanakan itu 17 bulan lamanya. Ya, Ayyamul Bid tuh selama 17 bulan. Ya. Lalu kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abil Laila, sejumlah sahabat menceritakan kepada kami, puasa itu mengalami 3 perubahan. Yang pertama, saat orang tiba di Madinah, mereka nggak puasa, lalu mereka puasa 3 hari tiap bulan. Lalu kemudian turun firman Allah surat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan, penduduk Madinah pada saat itu, orang-orang Islam itu merasa nggak kuat dengan puasa yang diwajibkan atas mereka. Mereka merasa lelah, merasa berat dengan kewajiban puasa. Kok bisa begitu? Payah dong orang dulu, hebatan kita sekarang. Ntar dulu, lihat dulu puasa zaman dulu gimana awalnya. Kenapa mereka merasa berat dengan kewajiban puasa Ramadan ini? Al-A'mashi bin Amr bin Murrah, ya, dia bilang begini, perintah puasa Ramadan itu telah memberatkan mereka, memberatkan orang-orang Muslim yang ada di Madinah pada saat itu. Mereka merasa berat dengan turunnya perintah kewajiban puasa Ramadan. Lalu kemudian ketika turun surat Al-Baqarah ayat 185, ya, maka dikatakan orang yang nggak mampu berpuasa itu dibolehkan puasa, dibolehkan nggak puasa. Tapi harus memberi makan 1 orang miskin tiap hari 1 minggu. Lalu Salamah Ibnul Aqwa meriwayatkan, dia bilang saat turun ayat Al-Baqarah 184. Jadi ayat Quran itu kan turunnya nggak langsung satu begitu. Turunnya atu-atu. Turun, ada masalah, turun lagi, ada masalah, turun lagi. Lalu turun surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Ya, maka bagi mereka yang tidak kuat, merasa nggak mampu untuk berpuasa, maka mereka cukup memberi fidyah, membayar mud tiap hari kepada orang miskin. Ini. Nah, ketika turun ayat ini, ya, ini orang ini punya pilihan berarti. Ya, maka ada yang milih puasa, ada yang pilih bayar fidyah aja dia nggak puasa, kan boleh. Dia merasa aku nggak kuat puasa, mau bayar fidyah aja. Ya. Lalu kemudian karena kayak begitu, banyak orang kaya pada kagak puasa. Ya, gue ngapain puasa? Orang boleh nggak puasa? Ya, panas-panas 50 derajat, mendingan dia nggak puasa, bayar fidyah, duit banyak. Ya. Lalu orang-orang susah pada puasa. Nah, hal ini kemudian hadirin rahimakumullah menimbulkan polemik. Ya, orang-orang susah ngadu sama Rasul, ya Rasul, kalau perintah puasa begini modelnya, yang enak orang kaya ya Rasul. Kenapa? Duitnya banyak. Ya. Kalau dia merasa panas, lelah, dia nggak puasa, tinggal bayar mud. Nah, sementara kita udah susah, duit kagak, harus kerja, harus puasa. No. Lalu kemudian, ya
dispensasi, ya, keringanan untuk tidak puasa, ya, buat orang-orang yang itu yang merasa nggak mampu, dia boleh bayar fidyah, ya. Nggak mampu dalam artian bukan berarti sakit, nggak mampu aja dia merasa nggak kuatnya, panas, lemes dan lain sebagainya, udah boleh dibayar fidyah. Maka dispensasi ini kemudian dihapus sama Allah. Dihapus dengan surat Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum. Dan dengan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Maka tadi orang-orang kaya kan pada nggak puasa, bayar fidyah aja udah. Lalu itu wa antasumu khairul lakum. Dan dengan berpuasa itu lebih baik buat kalian. Akhirnya mereka yang tadinya pada bayar fidyah, mereka pada puasa. Sementara dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyatakan penghapusan keringanan untuk tidak puasa itu bukan wa antasumu khairul lakum, tetapi Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan hilal bulan Ramadan, maka hendaklah dia melaksanakan puasa. Jadi nggak ada keringanan, nggak kuat, nggak puasa, bayar fidyahnya nggak. Pokoknya ketika bulan bisa dilihat di satu wilayah, yang dia ada di wilayah itu, maka dia harus berpuasa. Kecuali orang yang sakit, udah tua atau musafir, itu tetap jalan. Tapi orang-orang yang merasa nggak kuat aja bayar fidyah, maka dispensasi itu dihilangkan dengan turunnya ayat ini. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan saudara kita yang dari Muhammadiyah tuh udah mutlak mereka ngumumin puasa nanti tanggal 2 April. Ya, 2 April hari Sabtu. Berarti malam Sabtu dia udah mulai tarawih. Nah, kalau kita belum ketahuan. Ya, belum ketahuan. Karena maghrib sore itu, ya, mau malam Sabtu, itu tinggi hilal, ya, tinggi hilal Ramadan itu baru 2 derajat. Pertanyaannya, 2 derajat bisa diru'yah atau tidak? Makanya kan saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah ini, ketika mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi dalam urusan puasa mereka nggak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mereka menggunakan hisab. Padahal di Quran udah jelas. Aman syahida minkum syahra syahidah. Ya bukan cuma ngelihat, nyaksiin jelas. Lalu sumu liru'yatihi wa aftiru. Puasalah kalian karena ngelihat hilal dan lebaranlah kalian karena ngelihat hilal. Jadi ngelihat bukan ngitung dengan hitungan ilmu hisab. Makanya kita ya dari ulama Nahdiyin, dari majelis ulama juga tetap pakai patokan hadis Rasul. Firman Allah yaitu menyaksikan bulan. Makanya sekarang kita belum bisa nentuin. Ya, yang pasti awal Ramadan itu 1 Ramadan. Udah nggak mungkin meleset. Kapan sih Ramadan? Ya tanggal 1 Ramadan. Ya, kalau bilangan Masehinya, nah ini yang jadi masalah. Makanya nanti bisa jadi awal Ramadan tanggal 2 hari Sabtu, bisa jadi hari Minggu. Kalau hari Sabtu nggak bisa dilihat, maka istiqmal bulan Sya'ban 30 hari, ya maka 1 Ramadan jatuhnya hari Minggu. Gitu. Biarin itu Muhammadiyah puasa duluan, tapi ntar lebarannya bareng. Gitu. Lebarannya bareng tetap. Berarti dia puasa 30 hari, kita cuman 29. Gitu. Kira-kira enakan 30 atau 29? 29 kalau kita itu 29. Jadi ntar pokoknya nunggu pengumuman aja dah, ya. Nunggu pengumuman aja. Kalau emang nanti bisa ada yang ngelihat bulan, tapi tetap tuh malam Sabtu kita udah standby di sini. Gitu, standby dulu. Enggak apa-apa mulainya telat-telatan dikit, tungguin dulu pengumuman. Ru'yah kalau emang ada yang bisa ngelihat lalu kemudian disumpah mereka menyatakan melihat hilal bulan Ramadan, ya udah. Karena hilal Ramadan ini ada hitungannya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya nyari bulan itu dia kelihatan cuma beberapa waktu doang. Bisa kelihatannya cuma 1 jam atau sekian menit.
Itu kelihatannya di sebelah sono, lintang utara, lintang selatan, berapa derajat. Itu kelihatan cuma sebentar. Habis itu udah hilang lagi. Nggak ada, malam nggak kelihatan udah. Ntar kelihatan lagi kalau udah mulai gede bulannya. Tuh. Makanya ada ilmunya hitung tuh. Ya, hitungannya. Nah itu makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita pakai ilmu hisab sebagai patokan doang. Ya. Tetap untuk melihat realnya adalah melihat bulan itu sendiri. Ya kalau kita hitung boleh aja bulan nanti adanya di sini. Kelihatan dari jam sekian sampai jam sekian. Tingginya sekian derajat. Makanya itu kamedon, alat itu semua langsung mantau di situ. Karena jalanannya kan kelihatan. Ini bulan jalanannya di sini nih. Nah nanti kelihatan di sebelah sini. Sekian menit. Udah dipantau di situ. Jadi kalau emang nggak. Jadi nyari bulan bukannya kayak orang nyari layangan. Mana tuh? Bulan sana kan bulan lo. Oh bukan. No begitu. Ya makanya kan pernah yang di Cakung waktu itu ya di Cakung pernah tuh ada kan ya ketika memang hitungannya masih 1, sekian derajat, tahu-tahu dari sono Cakung bilang 5 derajat katanya bulan udah masuk. Nah, dari tim dari Departemen Agama, Lajnah Falakiyah, Nahdlatul Ulama, dari Departemen Agama, itu mereka protes bisa 5 derajat dari mana ceritanya? Karena bulan itu bisa dihitung jalannya. Hitung nih sekian nih adanya. Ini harusnya sekian derajat. Maka dibilang 5. Makanya akhirnya kan saya punya kawan-kawan yang di Departemen Agama yang membidangi urusan falakiyah itu. Dibilang tuh yang dilihat orang Cakung bukannya bulan, itu lampu kapal katanya. Lah nggak mungkin 5 derajat. Dari mana ngitungnya bisa 5 derajat? Gede banget itu bulan. Karena ada ilmunya. Saya pernah nanya dulu sama Kiai Abdul Halim Hussein. Kan Kiai Abdul Halim Hussein kan orang Cakung asli. Saya nanya, Kiai itu di sono emang, di sono Ustadz, itu emang tiap bulan latihan. Gitu. Latihannya gimana Ustadz? Latihannya pakai bambu. Bambu doang. Bambu panjang dipasang gitu. Lihat. Dan ngelihatnya cuma dari ruangan lantai 2 doang begini. Madrasah. Jadi dari puluhan tahun begitu. Ya mungkin dulu masih kelihatan. Nah sekarang, kalau yang orang ngelihat pakai alat yang canggih, dia ngelihat di gedung tertinggi di Jakarta, dia nggak bisa ngelihat. Masa dia yang cuma di lantai 2 dia bisa ngelihat? Alasannya tergantung orangnya katanya. Ya kagak juga. Mungkin yang ngeliat pakai alat kurang bener kali, nggak ada urusannya bener nggak bener. Ya kalau seluruh Indonesia ya yang di Pelabuhan Ratu, ya, yang di Bandung, itu kan pakai alat semua ngeliatnya. Nggak pakai mata, pakai bantuan alat. Nah mereka yang pakai bantuan alatnya kagak ngeliat. Masa yang cuma pakai mata bisa ngeliat sampai 5 derajat itu. Luar biasa. Makanya keputusannya itu lampu kapal. Jadi pantulan lampu kapal mantul. Nah itu dikira sama dia bulan. Makanya jangan dipakai pendapatnya. Ya, itu hadirin jamaah rahim. Jadi kita ikut ya yang emang udah ada tim ahlinya untuk melihat bulan itu sendiri. Lalu kemudian puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Tahun pertama, tahun kedua setelah 17 bulan tuh masuk, itu mulai kewajiban puasa Ramadan. Dan dikatakan Nabi Muhammad itu puasa Ramadan yang beliau dapat tuh cuma 9 tahun doang. Karena tahun Rabiul Awal tahun 11 Hijriah beliau wafat, meninggal dunia. Nah Imam An-Nawawi ya, bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' dia jelaskan begini. Islam mengharamkan orang yang puasa untuk makan, minum, dan senggama sejak tidur atau habis isya ya, berdasarkan hadis dari Al-Bara bin Azib. Jadi puasa zaman dulu awal, kenapa banyak sahabat pada gak kuat? Jadi puasa itu makannya cuma maghrib doang. Jadi maghrib. Jadi kalau udah isya itu makan, minum, jima nggak boleh. Sahur nggak ada. Terus lanjut. Makan lagi kapan? Besok maghrib lagi. Kira-kira sanggup kita puasa begitu? Awal begitu, awal tuh. Makanya kan hukum Islam itu kan turun nggak langsung begitu. Kayak dulu orang mabok nggak haram dulu.
Boleh sampai ada kejadian ya, jadi imam bacaannya ngaco, turun ya. Janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan wa antum sukara. Maka larangan orang yang mabok sembahyang. Jadi begitu pelan-pelan, bertahap, nggak langsung jadi. Itu. Ya, jadi begitu. Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' ya. Dari hadis dari Al-Bara bin Azib, dia bilang para sahabat kalau mereka puasa dan tiba waktu buka lalu dia tidur sebelum buka puasa, maka tidak boleh baginya makan sepanjang malam, siang sampai sore besok. Ya, giliran buka tidur, bangun-bangun isya udah nggak makan, makan lagi besok maghrib. Itu awal puasa itu begitu. Lalu Qais bin Sirmah Al-Ansari, beliau menceritakan ketika dia lagi puasa, lalu saat tiba mau tiba waktu buka, dia nanya sama bininya, "Neng, ntar buka makan apaan?" Ya, kata bininya, "Nggak ada makanan, Bang. Makanan kagak ada." Yaudah kalau gitu, abang mau nyari duit dulu dah, beli makanan buat buka. Tuh, bayangin dong, ya, sahabat-sahabat Nabi gitu, buat buka makanan belum ada. Kalau kita kan jam 4 udah kelayaban tuh, tinggal bareng macet. Nyari makanan. Iya. Lalu kemudian dia jalan tuh, dia kerja, dia cari duit, ya, sampai kemudian dia pulang dan dia dapat dah nih, bini suruh masak, belum masak dah tuh. Karena dia kerja kecapean, akhirnya dia ketiduran. Nah bininya pas maghrib dibangunin, bang bangun bang, buka karena kebangetan capek. Orang kan kalau kecapean kan begitu. Dibangunin, udah digoyang-goyangin, diapain, tetap aja ditidur juga. Tak dulu, capek banget. Kecapean, akhirnya dibangun, habis isya baru bangun. Nah habis isya udah kagak boleh, nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi. Bolehnya kapan? Besok lagi maghrib. Gitu. Maka kemudian ketika siang hari besoknya, ya, ini Qais bin Sirmah Al-Ansari pingsan siang-siang. Lalu istrinya ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu kemudian ketika ngadu sama Rasul tentang kondisi suaminya yang nggak kuat kayak begitu, ya, lalu turun surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Lalu kemudian di dalam lanjutan ayatnya lagi, wakulu wasyarabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi gitu turun lagi. Uhilla lakum, dihalalkan atas kalian pada malam dari Ramadan puasa, arrafasu ila nisaikum. Boleh jima sama bini kita. Ya. Lalu turun lanjutannya lagi. Makan dan minumlah kalian. Ya, jadi makan pada malam itu habis isya tuh, makan minum kalian sampai kapan? Sampai jelas oleh kalian antara benang putih dengan benang hitam. Maksudnya jelas terbitnya fajar. Gitu. Jadi akhirnya boleh tuh. Yang tadinya nggak boleh, akhirnya sekarang dengan turunnya ayat ini, akhirnya yang tadinya malam nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima, akhirnya boleh. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Berhenti dah tuh. Nah bukanya kapan? Maghrib lagi. Jadi begitu sejarahnya itu puasa. Jadi puasa nggak langsung konyong-konyong kayak begini, buka maghribnya. Turun dikit ayat, turun lagi hukum baru lagi, turun lagi. Makanya sahabat tuh ketika turun ayat itu awal, mereka nggak kuat puasa. Nah bukanya maghrib doang, habis maghrib nggak boleh makan. Coba kalau gitu dah. Ya kalau sekarang puasa maghrib doang, habis tarawih nggak boleh makan. Nah imam tarawih gimana ya? Ya nggak boleh minum, seret. Ya begitu, malam bini kita nggak boleh. Ya kan, subuh nggak ada sahur, terusnya udah puasa. Ya makanya itu hadirin, turun ayat. Makanya kan ketika haji wada turun tuh penyempurna al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama. Ya sempurna tuh. Hukum-hukum semuanya udah sempurna. Begitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan dulu di masa Nabi, kalau mereka selesai sholat isya maka mereka haram
makan, minum, dan jima. Ya. Dan mereka puasa sampai besok harinya. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan. Lalu kemudian ada seseorang yang gak kuat nahan nafsunya sama bininya. Lalu malam-malam dia jima. Dan dia belum buka puasa. Gitu. Dalam riwayat dikatakan orang tersebut adalah Umar bin Khattab. Lalu Allah jadikan hal itu sebagai satu kemudahan. Allah turunin untuk keringanan, dispensasi, dan juga kemanfaatan buat yang lain. Jadi kejadian terhadap satu orang, itu manfaatnya buat orang banyak. Gara-gara ada kejadian dia itu, akhirnya yang lain jadi boleh. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 187, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah mengetahui sesungguhnya kalian itu gak mampu menahan hawa nafsu kalian. Hadis riwayat dari Abu Dawud. Jadi begitu, akhirnya turun kata boleh lah. Akhir jadi nih puasa kayak kita sekarang. Ya puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terus malamnya boleh makan. Ya, makan, minum, jima sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi ayat itu turun berkesinambungan. Turun lagi. Ada kasus masalah, turun lagi. Ada masalah, turun lagi. Ya, itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khata. Itu juga ada riwayatnya. Ada asbabun nuzul kenapa ayat ini turun. Ya bertalian dengan anak angkatnya Nabi SAW. Makanya nggak boleh ada yang mengakui Nabi itu sebagai bapaknya dia, ya sebagai kakeknya dia. Dia nggak boleh. Semuanya manggil Rasulullah. Aisyah bininya Nabi manggilnya beb. Nggak ada cerita yang manggil beb. Manggil nggak ada. Manggilnya apa? Ya Rasulullah. Sayyidina Ali manggilnya ya Rasulullah. Ya manggil anak-anaknya Rasul manggilnya ayah. Ya manggil tetap ya Rasulullah. Jadi itu mutlak udah semua. Panggilan itu untuk Rasulullah. Jadi beliau bukan bapak salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah. Jadi seperti itu. Mutlak udah semua. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jadi kayak begitu yang namanya sejarah diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Jadi kita ini sekarang sih udah tinggal enak aja ya, nggak perlu kita repot ngurusin yang lain sebagainya. Kemudian tentang masalah musafir. Ya kalau untuk bayar fidyah, ya orang tuh kalau yang sakit, ya sakit udah nggak bisa baik-baik lagi itu boleh dia nggak puasa, cukup bayar fidyah 1 hari 1 mud. Sakitnya nggak ada harapan baik. Ini baru sakit gigi, gue nggak puasa dah, gue bayar fidyah aja katanya. Fidyah enak aja. Ya, boleh nggak puasa, cuma ntar harus di kodok selesai Ramadan. Nah ini musafir yang boleh buka puasa itu kalau jaraknya itu 4 buruj atau 48 mil. Ya, kalau kurang dari itu nggak boleh buka. Seperti halnya orang yang mengqashar jamak sholat. Ya ini. Tapi kalau dia pergi lebih dari 4 buruj, 48 mil, tapi tujuannya buat maksiat, maka tetap mereka nggak boleh buka puasa. Tetap harus puasa. Ya. Jadi orang yang lagi bepergian punya keringanan untuk tidak puasa. Ada hadis tentang bolehnya musafir berbuka dari Aisyah, dari Hamzah bin Amr al-Aslami. Dia nanya, ya Rasulullah, aku bepergian, boleh nggak kalau aku buka puasa? Kata Nabi, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau silakan puasa, tapi kalau kamu mau juga silakan buka. Jadi bebas. Kata Nabi. Jadi kalau kuat terusin, kalau nggak kuat buka.
Lalu ada hadis dari Anas bin Malik. Dia bilang, ya, pada orang yang puasa pada saat bepergian. Ada orang lagi pergian, tapi dia maksain diri puasa. Lalu kata beliau, in aftarta farukhsatun wa in sumta fahuwa afdal. Kalau kamu buka, itu adalah sebuah keringanan. Tapi kalau kamu puasa, itu lebih utama lagi. Tapi kalau nggak kuat, jangan maksain. Gitu. Lalu kemudian juga dari hadis dari Jabir bin Abdullah. Satu saat Nabi dalam perjalanan, ngelewatin orang lagi neduh di pohonan. Sambil palanya diguyur pakai air. Palanya diguyur. Lalu Nabi nanya, itu orang apa palanya diguyur? Lalu dia bilang, dia lagi puasa ya Rasul. Panasan. Apa Nabi bilang? Laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan merupakan satu kebaikan, ya, ketika orang lagi bepergian mereka melaksanakan puasa. Itu kan kalau kayak gitu dia udah gak kuat tuh, udah kepanasan, buyur palanya. Ya kan kalau kita aja dulu anak-anak kalau masih kecil, kalau sholat johor, ya sambil kumur kita minum. Nah lari-larian siang-siang haus, ya ketelen. Makanya kumur kalau bulan Ramadan tuh kalau udah johor nggak boleh tuh. Oh. Kumur sekedar dong, gitu nggak boleh. Termasuk, kan nggak sengaja, bukan nggak sengaja, lo yang sengaja ngajain. Nah ngapa kumur ya begitu-gitu? Oh, nah kumur biasa aja. Nah begitu mana kagak masuk tuh air. Itu sengaja namanya begitu. Modus. Kali aja ada ketelen gitu. Iya kumurnya begitu, kumur gitu. Cuman gitu doang. Ya kayak pakai siwak kan makrutan sih. Kalau udah lewat johor itu udah nggak boleh pakai siwak. Ada ulama yang bilang nggak boleh, tapi ada yang bolehin tetap. Kenapa? Siwak itu kan ada rasanya juga. Berasa kan siwak. Nggak boleh udah. Jadi kalau subuh masih boleh. Kalau udah johor, nggak usah siwak dah. Ya kayak baju dah. Emang boleh Sat? Boleh. Jangan sering-sering. Boleh. Pakai sorban juga boleh. Gitu. Nah kan pakai siwak itu ada caranya. Orang pakai siwak kayak orang sikat gigi. Lo nggak pakai odol kalian gitu aja. Nggak begitu caranya. Ada caranya. Barang-barang aja. Ya. Jadi itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musafir boleh buka, "Waman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin." Jadi kalau orang sakit, musafir dia boleh ganti di hari yang lain. Lalu kemudian musafir ini gimana? Nah ini juga harus dipahami. Banyak orang Islam nih agamanya Islam, tapi mereka nggak ngaji hukum Islam tentang masalah puasa musafir. Ya. Kalau ada orang yang mukim, ini kayak gitu nih orang mukim. Lalu kemudian bepergian. Bolehkah mereka buka puasa? Ada 4 hal. Orang mukim, kayak misalkan nanti nih, bulan Ramadan kan, dia ada orang dari Jawa kan udah mukim di Jakarta lama tuh. Dia mau pulang kampung, berarti dia mau bepergian. Karena di sini, yang namanya orang mengqashar jamaah sholat, itu paling lama 3 hari. Walaupun ada riwayat mengatakan sampai 5 hari, 7 hari. Tapi yang kita ambil 3 hari. Kita ke satu daerah, oke. Cukup syaratnya untuk mengqashar jamaah. Ya paling 3 hari doang. Kalau kita lebih dari 3 hari, tamam udah selesai. Keringanan itu udah habis. 3 hari. Nah ini orang yang mukim lalu pergi, boleh nggak mereka nggak puasa? Ada 4 hal. Yang pertama, orang memulai bepergian pada malam hari. Ya, jadi dia mau pulang kampung misalkan nih, malam di jalan nih, jam 2 atau habis sholat tarawih jam 10, jam 11 berangkat. Dan meninggalkan perkampungan sebelum fajar. Jadi pokoknya ketika azan subuh, dia nggak ada di sini. Azan subuh udah nyampe Cikampek. Udah nyampe sana dah. Ya. Maka boleh baginya untuk buka puasa. Ya. Jadi begitu. Ini tafsir dari ulama. Kalau tadi kan hadis Nabi itu begitu. Nama ulama ditafsir lagi, diperjelas lagi, dipertegas. Jadi kalau ada orang keluar dari rumahnya sebelum terbitnya fajar, dia keluar malam, maka boleh dia berbuka puasa di jalanan. Lalu yang kedua,
ada orang yang meninggalkan perkampungannya setelah fajar. Dia jalan mau pulang kampung nih, ke Wonogiri. Lalu kemudian kata lakinya, udah ntar kita jalan habis sholat subuh. Sahur nggak? Udah nggak usah sahur lagi. Kita kan musafir mau jalan, nggak usah puasa. Ini yang harus ngerti orang nih. Nggak ngaji begitu modelnya pulang kampung nggak ngaji. Jadi meninggalkan perkampungan setelah fajar. Berarti kalau setelah fajar habis subuh. Menurut mazhab Syafi'i, ya, dari nas-nas beliau dan juga dari Imam Malik, Imam Hanafi, bahwa kalau orang yang keluar dari rumahnya setelah terbitnya fajar, maka dia tidak boleh buka puasa pada hari itu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kehormatan Ramadan, puasa udah jatuh dengan terbitnya fajar. Karena kalau udah fajar, udah wajib puasa hitungannya. Sama kayak orang kalau jalan-jalan hari Jumat. Kadang nih ada yang nggak ngerti. Mau jalan-jalan hari Jumat. Hari Jumat mau jalan, ziarah lah. Kita mau ziarah ke pemijaan. Paling kagak 3 hari kan. Jalan Jumat. Jalannya jam berapa ya Pak Ustadz? Jalannya habis subuh. 5:30 kita kumpul bis berangkat. Itu di tengah jalan. Nggak boleh dia ninggalin sholat Jumat. Dia wajib sholat Jumat. Kenapa? Ketika terbit fajar Jumat, itu kehormatan Jumat itu udah ada di situ. Dan dia masih ada di sini, maka dia nggak boleh ninggalin Jumat. Jadi kalau mau ninggalin Jumat, kita ganti qashar jamaah, gimana caranya? Jalan sebelum subuh. Jalannya sebelum subuh. Jamaah jam 3 kita berangkat. Kita berangkat. Ketika azan subuh, kita udah nyampe keluar dari wilayah Pancoran dah taruh. Ya begitu udah nyampe di masuk tol lah itu kan itu udah keluar. Nah, pas kita nyampe tol azan subuh. Nah itu boleh kita nggak sholat Jumat, kita qashar jamaah aja nanti di jalan. Tapi kalau berangkatnya udah habis azan pagi Jumat, azan subuh, nggak boleh dia meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Jadi tadi begini, kembali ke puasa. Ya jadi ini sepakat ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, orang yang keluar dari rumahnya pulang kampung, dia jalan setelah terbitnya matahari, terbitnya fajar di bulan Ramadan, maka dia tidak boleh buka puasa. Tidak ada keringanan bagi dia untuk tidak puasa pada hari itu. Dia wajib untuk puasa. Tuh, ini kan banyak orang kagak ngerti. Kata laki udah, Bang sahur nggak bang? Udah nggak usah sahur, kita kan musafir mau pulang kampung. Nah kita sahur di sana aja, kita makan pagi-pagi 7. Comeback. Enak banget, mereka gak ngerti hukum. Lalu kemudian yang ketiga, ada orang berniat puasa pada malam hari. Dia niat puasa malam hari. Lalu kemudian dia pergi berangkat. Dan dia nggak tahu waktu dia berangkat itu udah subuh atau belum subuh. Bingung dia. Ya, tadi kita berangkat, dia udah niat puasa. Cuman pas berangkat, dia bingung. Tadi berangkat udah subuh apa belum? Ketika kita ninggalin wilayah Pancoran ini, itu udah azan subuh apa? Apa belum? Lalu bagaimana dengan yang begitu? Model begitu dikatakan mereka tidak diperbolehkan buka puasa. Kenapa nggak boleh? Karena dia sendiri ragu tentang alasan yang membolehkan buka. Kan alasan yang membolehkan buka apa? Kalau dia berangkat sebelum subuh, sebelum fajar. Nah dia sendiri bingung. Tadi udah fajar apa belum berangkat? Dia aja bingung. Makanya karena dia bingung, ya hal yang membolehkan dia untuk tidak puasa, untuk berbuka, itu dia nggak tahu. Maka yang kada itu nggak boleh buka puasa. Tuh. Karena apa? Karena dia ragu-ragu masih. Ya. Dan tidak boleh berbuka dalam keadaan ragu. Lalu yang keempat, orang yang bepergian setelah fajar. Setelah fajar nih, ini yang banyak yang nomor 4 nih kayaknya nih yang kagak ngerti. Ya pergi habis subuh, jalan. Kita jalan jam berapa bang? Ntar habis main subuh dah, jam 6 kita berangkat. Jangan lupa bawa bekal. Makan tadi mobil, gitu bawa bekal aja deh. Udah begitu, niatnya udah nggak puasa.
Lu udah nggak orang dipikir musafir kan ayatnya gitu. Ayat yang tengah itu, "Man kana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min." Siapa yang sakit atau musafir maka boleh nggak puasa, ganti di hari yang lain. Itu kan ayatnya ada. Itu ayat ditafsir lagi sama ulama. Nggak langsung begitu aja penjelasannya. Jadi ada orang berangkat habis fajar, udah begitu nggak niat puasa. Ya. Maka dianggap mereka nggak puasa, udah ya mereka nggak puasa itu. Dan ya mereka harus mengkodok puasanya. Dan bukan cuma itu, mereka harus menahan diri dari makan dan minum pada hari itu. Walaupun dia nggak puasa, dia nggak boleh makan, dia nggak boleh minum. Ini kan yang kita temuin kan kagak. Musafir kita katanya udah makan aja. Itu makanya nih bilangin yang pada kakak ngaji. Ya kalau pada mau pulang kampung, ya kalau mau mendapatkan rukhsah buka puasa di tengah jalan itu, berangkatnya sebelum subuh. Jadi pas azan subuh kita udah nyampe di tol dah. Ya, sana udah aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ya kita udah keluar dari kampung kita dari subuh. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi dia wajib menahan makan dan minum hari itu. Kenapa? Karena hari itu kehormatan hari itu sudah jatuh dengan terbitnya fajar, tempat di mana dia mukim di Pancoran. Jadi kehormatan udah jatuh, maka nggak boleh dia. Ada masail begini lagi, Imam Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Ada musafir, seorang suami lagi musafir, kan dia nggak puasa. Lalu pas sampai di Pancoran jam 1, jam 2, ya otomatis dia kan nggak puasa. Emang dia dapat rukhsah untuk nggak puasa. Nah kebetulan bininya pas jam 12 itu baru sucinya selesai tuh dari haid. Ya, selesai dari haid. Lalu dia mandi. Dan dia nggak puasa bininya kan, berarti orang waktu sahur masih belum suci. Nah ketika udah siang bersih dah tuh. Nah dia mandi. Lalu kemudian suami istri ini jima, boleh apa kagak? Apakah mereka harus bayar kafaroh? Nah, ulama kita dalam kitab Al-Majmu' mengatakan mereka boleh jima. Dan mereka tidak wajib membayar kafaroh. Kenapa? Karena mereka nggak puasa bukan karena ngelanggar. Memang mereka nggak puasa karena ada rukhsah. Suaminya nggak puasa gara-gara dia musafir. Bininya nggak puasa gara-gara datang bulan. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu begitu nggak apa-apa tuh. Adanya Sot, gimana Sot kalau seandainya suaminya pulang, terus bininya nggak head sih, tahu-tahu lakinya minta siang-siang Ramadan. Ya kagak bisa lah. Nggak boleh, kewajiban ketaatan kepada Allah itu di atas ketaatan sama suaminya. Ya bininya lagi puasa, udah lu batalin aja kalau minta lakinya, ya nggak bisa. Ya bisa. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian nanti masalah kafaroh. Kafaroh puasa itu bagaimana tuh? Apa lakinya doang yang kena? Apa bininya doang yang kena? Apa dua-duanya kena kafaroh? Lalu kemudian kalau berulang kali, apakah double kafarohnya? Ya pagi main, siang main, 3 kali seharian. Apakah kafarohnya 3 kali? Apa sekali? Yang dapat lakinya, bininya, apa laki bininya kena kafaroh juga dalam hal urusan yang nah itu kan tamsil hukum itu banyak. Ya sama kayak orang yang hamil dan menyusui, kan begitu. Orang hamil menyusui itu ulama sepakat kalau dia khawatir atas dirinya doang, cukup kodok puasa aja. Cukup kodok puasa. Tapi kalau dia khawatir sama anaknya yang disusuin atau bayi yang dikandung, dia wajib mengkodok plus bayar mud. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Karena ada yang berpendapat kalau hamil dan menyusui, khawatir sama anaknya yang disusui atau yang janinnya, itu mereka nggak perlu kodok puasa, cukup bayar mud aja. Lalu pendapat yang lain mengatakan dia cukup kodok aja, nggak perlu bayar mud. Tapi kalau Syafi'i bilang dia harus kodok, dia harus bayar
mud. Lalu Imam Malik sepakat dengan Imam Syafi'i, tapi beliau tafsir lagi, dipisah. Kalau karena dia hamil, maka dia nggak perlu bayar mud. Tapi kalau dia karena menyusui, maka dia wajib bayar. Wajib kodok, wajib bayar. Maka itu hukum-hukum tuh, ya, paparannya mesti jelas. Yang ini bukan pendapat kita. Soalnya pernah tuh di TV ada yang nanya tentang masalah hamil dan menyusui, lalu kemudian nggak puasa. Jawabannya itu bukan jawaban yang kita pakai. Dia bilang nggak perlu kodok, cukup bayar mud. Jawabannya sih nggak salah, benar. Cuman itu bukan ulama kita yang pakai. Imam Syafi'i wajib kodok, wajib bayar mud tiap hari yang ditinggali. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih banyak sebenarnya sih. Jadi kalau kita mau kupas, ini kan saya rangkum dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, itu masail banyak lah. Makanya kalau Al-Majmu' itu kan, kalau kita fikih itu kan induk. Jadi kalau yang namanya induk, masail di situ ada semua. Ya, yang sholat jenazah nggak pakai wudhu boleh. Yang pakai wudhu, ya ini pendapatnya masing-masing ada begini. Macam-macam tuh pokoknya dah. Ya makanya kalau kita masuknya di majmu', nggak ada orang berantem urusan fikih. Oh gini. Lu pendapatnya dia yang lu pakai. Gitu. Dia pendapatnya dia. Gitu. Yang benar mana? Ini yang begini ada lagi. Gitu. Ya, jadi selesai masalah sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita itu suka benturan korban buat orang udah mati, boleh nggak? Nggak boleh, kecuali ada wasiat. Gitu. Mutlak. Yaitu kalau kita ngajinya di Kifayatul Ahyar, ya, begitu bunyinya. Tapi kalau kita naik ke Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, itu kupasannya panjang lagi. Boleh. Hadisnya mana? Ini hadisnya dari Sayyidina Ali. Begitu. Jadi panjang kupasan. Jadi kalau udah ke situ kita lihat orang bukan begini biasa aja udah. Udahlah. Jangan selagu-lagu ini gitu. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Cuman kan kitab gituan bukan kitab buat di ngajiin. Al-Majmu' kalau ngaji, 21 jilid segini panjangnya. Yang segini aja 3 tahun baru hatam. Nah, paling begini, itu kitab pegangan doang. Pegangan. Paling orang bacanya Al-Muhazzab, Imam Sayrozi. Lalu syarahnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Induknya Syafi'i. Lalu ada kitab banyak tuh kitab-kitab beliau tuh, Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi itu memang kitab-kitab rujukan. Kalau kita bilang ini orang pinter, luar biasa pinternya. Luar biasa. Umurnya kan dia belum sempat nikah. Masih umur berapa udah meninggal? Umur 40. 40-an, 45 kalau nggak salah udah meninggal dunia. Belum sempat kawin. Kenapa? Sibuk kerjaannya ngurusin ngarang. Bayangin, luar biasa. Itu di kitab Al-Majmu'. Itu yang namanya ayat Quran. Itu nggak pakai dibacain sampai habis. Dianggap yang baca itu udah hafal Quran. Ini mana lanjutannya ayat Quran? Gak ada udah. Begitu aja sepotong aja. Makanya kalau kitab-kitab zaman dulu, ayat Quran tuh nggak ada tahqiqnya. Surat ini. Kalau sekarang kan enak, Ustaz Azani. Ada tahqiqnya. Ini surat Al-Baqarah ayat segini. Nah kalau dulu coba ulama-ulama dulu buka kitab. Ini surat apa ya? Berarti mereka pada hafal tuh Quran. Surat ini. Kalau sekarang mah enak. Ada tahqiq. Hadis juga ada tahqiqnya semua. Ada takhrijnya semua. Enak. Kalau dulu ulama dulu kalau dibilang pinter, benar-benar pinter. Karena mereka berarti memang ayat Quran depannya doang ditulis. Lanjutannya kagak udah. Dianggap yang baca ini pasti udah apa. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Ya, minggu depan kita mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat, panjang umur. Al-Fatihah.